Sekitar tahun 1960, keberadaan Pancasila dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan sayap organisasi di bawahnya. Betapa ganasnya PKI dengan seluruh mantel-mantel organisasinya, SOPSI bidang pendidikan, Gerwani di bidang kewanitaan, Lekra di bidang kesenian, dan semua CGP di bidang kemahasiswaan. Begitu dasarnya membuat kerusuhan, bahkan konflik di lingkungan apa? Di lingkungan perkebunan negara, di lingkungan pusat-pusat negara kan paling banyak seputar, di lingkungan gerakan-gerakan kemahasiswaan, dan di lingkungan politik di DPR. Sebagai panggilan sejarah untuk membela Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan keutuhan NKRI, SOKSI, singkatan dari Sentra Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia, lahir pada 20 Mei 1960. Awalnya, nama dan embrio SOKSI adalah Badan Pusat Koordinasi Perusahaan-Perusahaan Negara (BPKPN). Dipilihnya nama SOKSI secara politis untuk menunjukkan sikap perlawanan yang tegas terhadap PKI, khususnya terhadap organisasi sayap PKI bernama SOPSI, Sentra Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Karena kekuatan utama PKI itu ada di hulu SOPSI, yaitu Gerwani, itu gerakan wanita nasional Indonesia itu PKI punya ya. Nah, di Bumi Sriwijaya ini 20 Mei 1960 lahirnya nama SOPSI. Tidak hanya namanya mirip-mirip dengan SOPSI, S-nya itu sosialis, organisasi sosialis pada saat itu Indonesia untuk menandingi PKI. Sikap perlawanan SOKSI terhadap PKI dan onak-bonya juga dilakukan dengan membuat mirip nama-nama lembaga konsentrasi SOKSI dengan organisasi sayap PKI, antara lain Gerwasi, Gerakan Wanita Sosialis Indonesia, untuk menghadapi Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, Lekri, Lembaga Kebudayaan Republik Indonesia, untuk melawan Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat milik PKI, RPI, Rukun Tani Indonesia, untuk menghadapi BTI, Barisan Tani Indonesia milik PKI. Keyakinan dan kecintaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mendasari sikap dan perlawanan SOKSI terhadap PKI. Perlawanan tersebut ditempuh dengan dua cara. Pertama, physical battle unit dengan pembentukan Baladika Karya sebagai pasukan pemukul. Sebab saat itu beberapa kader inti SOKSI mengalami ancaman fisik dari PKI. Bahkan kader SOKSI di Bandar Bentsi Sumatera Utara, Alto Sujono, gugur dibunuh PKI. Sebetulnya dengan kedekatan kita kepada Angkatan Darat, waktu itu yang menjadi panglimanya adalah namanya Brigjen Leo Lugulisa. Brigjen Leo Lugulisa ini dia formal bukan SOKSI, tapi sahabat dan Soeharto, dialah yang mendorong, membiayai, bahkan mungkin bisa jadi sekarang memberikan senjata kepada Brigade SS namanya, Brigade Sukarelawan SOKSI untuk menantang PKI dalam periode peralihan itu. Di mana SOKSI berhadapan langsung dengan PKI secara politik. Pada 1960-an itu, SOKSI berhasil menggagalkan dua agenda penting PKI melalui strategi bypass politik. Pertama, SOKSI berhasil menggagalkan ajaran Nasakul PKI diajarkan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. SOKSI mengusulkan penggantinya Soekarnoisme yang diajarkan di sekolah-sekolah.
Kedua, Soksi minta pemilu segera digelar karena posisi PKI saat itu kuat, sehingga jika pemilu jadi digelar, DNID kemudian bisa terpilih sebagai presiden. Namun, Soksi meyakinkan Pak Idam Khalid, Ketua OPNS waktu itu, agar mengangkat sekarang di adalah Mubes 1 Soksi pada 16 sampai 22 Desember 1962 di GBK Senayan, Jakarta. Kehadiran Presiden Soekarno di Mubes 1 penting secara politis bagi Soksi. Pada Mubes 1 ini, Suhardiman terpilih sebagai Ketua Umum Soksi. Pada 1964, Soksi mengadakan rapat pimpinan nasional di Bandung. Saat itu, nama sosialis pada Soksi berubah menjadi Swahili, yang artinya mandiri. Siapa pembina Soksi? Saya. Waktu itu Menteri Panglima Angkatan Darat. Telepon jadi. Telepon jadi. Suruh datang ke sana. Pak kita Pak. Pak Yani menjelaskan. Pak Yani mengerti persis dari keadilan. Pak Yani dia sama dekat dijelaskan. Jadi dia bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Soksi masuk ke dalam Front Nasional yang di dalamnya terdapat golongan karya. Menghadapi kesulitan di Front Nasional, Soksi bersama-sama organisasi golongan karya lainnya mengadakan pertemuan pada 19 Oktober 1964 di Jakarta, yang kemudian membentuk Panitia 9. Hasilnya diumumkan pembentukan sekretariat bersama golongan karya Sekber Golkar pada 20 Oktober 1964. Soksi menjadi kekuatan inti Sekber Golkar. Sejak adanya Sekber Golkar, posisi golongan karya pun semakin mapan. Jumlah anggota Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekayaannya ke dalam 7 kelompok induk organisasi KINO. 3 masih eksis sampai sekarang, yakni Sentral Organisasi Karyawan Swasta Indonesia (SOKSI), Koperasi Serbaguna Gotong Royong Posgoro, dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Sedangkan 4 lainnya adalah organisasi profesi, Ormas Pertahanan Keamanan Hankam, Gerakan Karya Rakyat Indonesia Gakari, dan Gerakan Pembangunan. Tadi kita sudah menjelaskan balik sejarah dari berdirinya Soksi.